Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita memasuki season yang keempat dan kelima. Season yang keempat, ini kita gramatikal. Season yang keempat ini adalah gramatikal. Nanti di bukunya silakan dibaca di rumah, bukan di sini. Itu ada judul gramatikal. Di bukunya itu ada sebelum ayat, itu nanti dicari. Di situ ada judul gramatikal atau tata bahasa. Silakan dipelajari. Di sana ada pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada 3 bagian kalimat di sana: isim, fi'il, huruf. Dalam bahasa Arab, kalam atau kalimat itu terbagi menjadi 3: isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu adalah kata benda, ya, sifat, keterangan, ya. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kemudian huruf. Apa itu huruf? Huruf fungsional tepatnya. Huruf fungsional itu adalah tanda-tandanya selain isim dan fi'il. Jika tidak termasuk isim, juga tidak termasuk fi'il, maka dia kategorinya adalah huruf. Baik, sementara itu pemahaman yang kita berikan sederhana saja. Jadi kalam atau kalimat itu terbagi menjadi 3, ada isim, fi'il, dan huruf. Kita berikan contoh di sini ya. Lihat ayat surah Al-Fatihahnya. Mari kita perhatikan. Ayat yang pertama, bismi, itu terdiri dari 2 kata, bi dan ismi. Bi-nya itu huruf, isminya itu isim. Lillah itu terdiri dari 2 kata, li dan Allah. Li-nya itu huruf, Allah-nya itu isim. Ar-Rahman itu isim. Ar-Rahim itu isim. Alhamdu isim. Lillah terdiri dari 2 kata, li dan Allah. Li-nya huruf, Allah-nya isim. Rabbi isim, al-alamin isim. Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Maliki isim. Yaumi isim. Ad-din isim. Iyaka terdiri dari iya dan ka. Iya itu adalah huruf, ka itu adalah isim. Na'budu fi'il, wa huruf, iya huruf, ka isim. Nasta'in fi'il, ihdina fi'il, as-sirata isim, al-mustaqim isim, sirata isim, alladzina isim, an'amta fi'il, alaihim terdiri dari 2 kata, ala dan him. Ala itu huruf, him itu isim. Goiri isim, ya, goiri isim. Al-maghdubi isim. Alaihim terdiri dari ala dan him. Alanya huruf, himnya isim. Wa huruf, la huruf, ad-dhalin isim. Jika ada masih pertanyaan apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, maka silakan dibaca di bukunya. Jika tidak paham hari ini, masih ada hari esok, ya kan? Jika tidak paham hari ini, masih ada hari esok.
Kita akan membahas gramatikal tidak jauh-jauh, cuma tiga bentuk kata saja, isim, fi'il, huruf. Besok lagi kita akan bahas isim, fi'il, huruf. Besoknya lagi kita akan bahas isim, fi'il, huruf. Sampai selesai buku ini yang kita bahas di gramatikal cuma isim, fi'il, dan huruf. Kalau masih juga nggak paham, ya kan, belajar lagi dari awal. Itu aja mudah. Karena yang namanya belajar itu ibadah. Ya, pinter atau tidak, paham atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik atau hidayah kepada kita atau tidak. Kalau belum saat ini, esok. Mungkin esok Allah memberikan hidayah. Kalau enggak esok, esoknya lagi. Nah, seperti itulah. Jadi belajar harus tetap semangat, bisa nggak bisa tetap semangat. Yang jelas kita sudah mendapatkan pahala. Itu prinsipnya. Kalau prinsip nggak begini, malas belajar. Ya, ini seperti itu. Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar, menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, maka kata Rasulullah, ya, sahhalallahu lahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan jalan yang mudah menuju surga. Maka meskipun ditergolong orang yang pinter, alim, itu dia tidak mau berhenti belajar. Saya pun tidak mau berhenti belajar, karena saya nggak mau tidak termasuk orang yang dimudahkan masuk ke dalam surga. Maka kita harus terus belajar, jangan berhenti. Selagi kita punya motivasi, punya sedang menempuh belajar, kemudian Allah memanggil kita, maka di situ kita dapat sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Baik, kita masuk kepada pemahaman surah Al-Fatihah, season yang terakhir dari metode tatbiki. Surah Al-Fatihah itu adalah artinya Al-Fatihah, itu pembuka, pintu gerbang. Jadi kalau mau masuk ke sebuah daerah, itu kita biasanya harus memasuki pintu gerbang. Kalau kita ingin mendalami Al-Quran, maka kita harus masuk ke dalam pintu gerbangnya. Apa pintu gerbang Al-Quran? Al-Fatihah. Kalau kita ingin faham Al-Fatihah, kalau kita ingin faham Al-Fatihah, maka kita harus belajar surah Al-Baqarah. Kalau kita ingin faham lagi, lebih jauh lagi faham surah Al-Fatihah, maka kita harus belajar surah Ali Imran. Jika kita ingin bertambah paham surah Al-Fatihah, maka kita belajar lagi surah An-Nisa. Jika kita ingin lebih paham lagi, maka kita belajar surah Al-Maidah, terus sampai surah An-Nas. Baru sempurna pemahaman kita tentang surah Al-Fatihah. Itulah sebabnya Al-Fatihah disebut atau dinamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab, induknya Al-Qur'an. Apa istimewanya? Saya sebutkan satu hadis saja yang diriwayatkan, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, semuanya meriwayatkan. Imam Muslim meriwayatkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qasamtu as-shalah baini wa baina abdi. Aku membagi solat antara diriku dan hambaku, kata Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan kata-kata Allah dalam hadis. Maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi jika ada hadis menceritakan kata-kata Allah, maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah menyampaikan hadis qudsi seperti ini. Aku membagi solat antara diriku dan hambaku. Idza qala al-abdu, apabila seorang hamba mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab lagi, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diriku. Sampai ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Qasamtu baini wa baina abdi, aku telah membagi antara diriku, membagi salat antara diriku dengan hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Untuk hambaku apa yang ia minta. Maka disunnahkan kalau kita sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan lewatkan kesempatan itu, karena Allah memberikan momentum terbaik di saat itu. Apa yang kita minta Allah akan berikan. Apa yang kita minta Allah akan berikan. Tapi bacanya nggak boleh keras-keras. Apa permintaan kita? Bisik-bisik di dalam hati. Sebelum kita melanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada imam diem lama, nah itu berarti imamnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu juga begitu. Jangan sia-siakan momentum ini. Pernah nggak setelah iyyaka na'budu terus kita diam, mohon pertolongan kepada Allah, terus mengadukan proses permasalahan kita, terus minta sama Allah? Pernah nggak? Belum ya. Waduh, sayang ya. Padahal Al-Fatihah sudah dibaca ratusan kali. Oh, baru tahu ini. Padahal hadisnya sudah lama. Baik. Contoh Nabi yang doanya diijabah ketika sholat. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ayat 38, 39 surah Al-Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Fanadatul malaikatu, tiba-tiba malaikat menyampaikan jawaban Allah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan Zakaria itu sedang berdiri sholat di mihrab. Annallah, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria waktu itu? Zakaria itu berdoa ingin dapat keturunan. Kemudian malaikat sampaikan, Annallah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Nanti dibaca sendiri artinya kan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nah, para ulama ahli tafsir memberikan nama surah Al-Fatihah itu ada kurang lebih 10 nama. Ada Ummul Kitab, ada Al-Fatihah, ada As-Shalah.
Jadi surah Al-Fatihah disebut juga surat As-Shalah. Surat Al-Fatihah ada juga disebut surat Ad-Du'a, karena surah Al-Fatihah sering digunakan untuk doa, ya kan? Dan banyak lagi yang lain. Jadi ayat yang pertama, kedua, ketiga itu bicara tentang siapa Allah, zat, siapa Allah itu. Ayat pertama, kedua, ketiga bicara tentang siapa Allah. Dan keempat akan bicara tentang siapa Allah. Kemudian ayat yang kelima, tugas kita kepada Allah. Ayat yang kelima, tugas kita kepada Allah. Ayat yang ke-6, jika kita ingin menunaikan tugas, maka kita harus senantiasa munajat kepada Allah. Harus senantiasa munajat kepada Allah. Apa munajat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba kalau kita sholat terus kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita berada di jalan yang bengkok-bengkok, banyak jalan yang ditawarkan dalam kehidupan ini. Ada dua kubu yang menawarkan jalan itu. Yang pertama kubu Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kemudian para nabinya, itu jalur kanan. Kemudian jalur kiri setan menawarkan jalan juga. Setan kemudian membesar-besarkan hawa nafsu dalam diri kita. Akhirnya kita menempuh jalan hawa nafsu jika kita salah, ya, dalam kehidupan ini. Maka supaya kita selamat, kita harus menuju pada ayat yang ke berapa? Yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Kita sering mendambakan apa dalam kehidupan ini? Sukses. Kita sering mengatakan selamat sukses. Mudah-mudahan sukses selalu. Itu doa-doa yang sering kita ucapkan kepada kita, kemudian teman-teman kita sukses. Pertanyaannya, sukses semacam apa? Ya, jawabannya ada di surah Al-Fatihah ini. Sukses itu adalah mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus. Sukses itu adalah mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus. Pertanyaan berikutnya, jalan seperti apa jalan yang lurus itu? Jalan seperti apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus jawabannya di ayat berikutnya. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang. Nih, garis bawahi dua kata ini saja. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang. Coba menurut Anda, jalan yang paling hebat, petunjuk yang paling hebat itu petunjuk Allah, petunjuk Rasul, apa petunjuk manusia? Petunjuk Allah. Jalan yang paling hebat itu, paling baik, paling benar adalah petunjuk Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah tidak menganjurkan kita untuk mengikuti jalanku, kata Allah? Kenapa Allah tidak menjawab dengan sirati, jalanku, tapi Allah lebih mengatakan siratal ladzina, jalannya orang-orang, bukan jalanku.
tapi jalannya orang-orang. Kenapa? Nah, karena kita mengerti Allah tidak langsung melalui guru melalui gurunya lagi melalui gurunya lagi sampai kepada Rasul. Kita ketemu Rasul enggak? Sebelum ketemu Rasul kita ketemu siapa dulu? Para ulama. Ada orang yang langsung, saya sunnah Nabi, saya lebih mengikuti sunnah. Ulama minggir, saya langsung kepada Nabi. Emang dia ketemu Nabi? Secara tidak langsung ayat ini menjawab bahwa kita harus menghormati ulama. Kita tahu Allah dari ulama. Ulama merumuskan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Itu kalau kita ngarang sendiri, cari sendiri dalilnya, kepala kita puyeng. Tapi ulama merumuskan sifat 20 yang sangat luar biasa. Itu sudah mewakili berbagai macam kitab, hadis, ayat. Nih, ini jawaban. Kadang-kadang orang nggak mau bermadhab. Bermazhab itu artinya kita mengikuti orang. Nggak bisa kita ikut Rasul langsung, nggak bisa. Emang hadis di kitabnya siapa hadis? Kita tahu hadis dalam kitabnya siapa? Dalam kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Terus Imam Bukhari dari mana? Coba perhatikan kitab Imam Bukhari. Hadatsana. Itu menunjukkan dia sedang menceritakan, saya dapat dari si A, si A dapat dari si B dapat dari si C, terus akhirnya sampai kepada sahabat baru dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu insyaallah kalau orang yang paham ilmu. Nah, ini dalilnya kenapa kita harus bermazhab. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang, tapi nggak sembarang orang. Siapa orang-orang? Orang-orang alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kita bayangkan orang yang dapat nikmat adalah orang yang jabatannya tinggi, orang yang pengusaha sukses, orang yang anaknya banyak, keluarganya bahagia. Kemudian orang-orang yang apa lagi? Yang pokoknya jabatan, gelarnya berderet. Kalau memang itu yang dijadikan standar, maka Rasulullah orang yang paling gagal. Coba nggak percaya, lihat miniatur rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berdiri, angkat tangan, nah ujung tangan kita ini nempel di atap rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Rasulullah ketika sholat malam itu harus menggeserkan kaki Aisyah. Emang Aisyah tidur di mana? Ya kan? Kalau memang kamarnya luas, kenapa harus geser kaki? Ini menunjukkan begitu kamarnya sempit. Kalau nggak salah itu 3 kali 6 apa itu rumahnya kalau nggak salah. 3 kali 6 apa 3 kali 4? 3 kali 6 kalau nggak salah. Coba lihat rumah kita sekarang.
Apakah kita yang lebih mendapatkan nikmat? Tidak. Justru yang mendapatkan nikmat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang yang diberi nikmat itu siapa? Tafsirnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan bersama para nabi. Orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka orang-orang yang diberi nikmat? Para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang sidik, yang jujur, yang membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, Siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang yang salih. Terakhir ayatnya, wa hasuna ulaika rafiqa, best friend. Kalau mau kita artikan best friend, teman terbaik. Teman terbaik itu adalah mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Pak, kalau mau cari teman, ciri-cirinya, Nabi nggak bisa kita ketemu Nabi, berteman sama Nabi kita nggak bisa karena Nabi sudah ada. Sidik, orang yang sidik ada, insya Allah. Syuhada, orang yang mati syahid walaupun nggak perang, insya Allah ada. Tapi kita nggak begitu jelas ya sekarang yang syahid, karena kita nggak sedang perang. Was-solihin, banyak gak orang yang solih? Banyak, ya kan? Termasuk pewaris para nabi itu orang solih. Kesolehan itu bisa bermacam-macam. Ada kesolehan dari sisi ilmu, ada kesolehan dari sisi ibadah, ada kesolehan dari sisi perjuangan dalam menegakkan Islam. Ya, maka nanti di hadapan Allah itu ada 3 kubu. Yang pertama orang soleh, orang alim, orang ahli ibadah, mujahid. Ada 3. Orang alim, orang ahli ibadah, orang mujahid. Kalau orang ahli ibadah masuk surga langsung cepat. Orang mujahid masuk surga cepat. Orang alim stop. Apa kata malaikat penjaga surga? Stop, kamu jangan masuk surga sendirian. Ada berapa orang yang kamu rekomendasikan untuk bersamamu? Itu orang alim. Orang alim tinggal catat si A, si B, si D, si C. Baru rombongan. Kalau orang alim masuk surga nggak sendiri, rombongan. Ada yang direkomendasikan sama dia. Maka teman yang terbaik itu siapa? Kan seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita camkan dalam kehidupan supaya kita betul-betul mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi. Pinter nggak orang Yahudi? Pinter, tapi nggak ada amalnya. Walad dolin, tidak juga orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat? Orang Nasrani. Amalnya banyak tapi bodoh. Milih mana? Pinter nggak ada amal
tapi amal banyak tapi bodoh. Milih mana? Jangan sekali-kali milih. Ya kan? Ya kan? Kalau untuk dua ini jangan sekali-kali milih. Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa dua hal ini dikecam sama Allah? Kenapa dua bangsa ini dikecam sama Allah? Kenapa dua kaum ini dikecam sama Allah? Karena mereka lebih dulu mendapatkan kitab. Ya, karena mereka lebih dulu mendapatkan kitab. Ya kan? Lebih dulu dapat kitab, bukan justru beriman, malah kufur. Itulah sebabnya di rukun iman kita harus iman bukan hanya Al-Quran, juga kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Orang Yahudi mestinya kalau mau beriman, dia iman kepada Taurat, iman kepada Injil, juga iman kepada Al-Quran. Kita begitu juga umatnya Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, iman juga kepada Taurat, iman juga kepada Injil. Baru the true al-iman. Itulah yang disebut iman yang sesungguhnya. Jadi inilah kajian singkat atau pendalaman surah Al-Fatihah. Jangan lupa Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pasti sana sini banyak kekurangan. Kami yang dhaif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.